Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 1 September tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian. Sebab kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitahukan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Pewarta Kabar Baik. Saudara-saudari terkasih, banyak orang menantikan kabar baik. Tentu, orang akan menjadi bergembira dan berbahagia jika ia mendengar atau menerima kabar baik. Injil juga merupakan kabar baik dari Allah melalui Yesus untuk semua orang yang mau menerimanya. Wujud dan isi kabar baik itu bermacam-macam. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memperlihatkan bagaimana cara pewartaan Injil melalui kehadirannya sendiri secara lebih dekat dan secara personal dengan umatnya. Ia berada di kota Kapernaum, kemudian mengunjungi ibu mertua Petrus yang sakit, mendoakan, mengusir kuasa-kuasa setan,
dan menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan orang-orang pada zamannya, membebaskan mereka dari segala hal yang membelenggu mereka, seperti iblis, sakit penyakit, atau penderitaan lain yang merupakan beban dalam hidup mereka. Dari Kapernaum, Tuhan Yesus mengunjungi kota-kota lain di Yudea, mewartakan Injil kepada semua orang. Saudara-saudari terkasih, semua itu merupakan kabar baik yang menggembirakan yang dialami oleh banyak orang. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, melalui Injil hari ini, kita pun diajak untuk ikut ambil bagian dalam pewartaan Injil itu. Kita mungkin tidak pintar merangkai kata untuk menarik seseorang kepada kasih Kristus, namun pewartaan bukan hanya seputar perkataan. Tindakan pun merupakan pewartaan dan kesaksian. Ketika cara hidup kita baik dan benar sebagaimana teladan Tuhan Yesus, maka kita telah memberi kesaksian tentang kabar baik. Ada banyak cara dan kesempatan untuk mewartakan kabar baik bagi orang lain melalui tindakan kita. Dari menyembuhkan orang sakit, sampai hal-hal sederhana yang bisa membuat orang bergembira dan merasa dihargai, seperti memberikan senyuman, bantuan secara finansial, sembako, sarana kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi macam-macam wujud perhatian lainnya. Itulah kabar baik yang sederhana dalam hidup sehari-hari yang bisa kita lakukan sehingga dapat dirasakan oleh sesama kita. Mari menjadi pewarta kabar baik Tuhan. Selamat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.